Katanya cuka apel itu ajaib banget loh, bisa menurunkan berat badan, mengobati mah, bahkan mengobati kanker. Bener nggak sih? Ayo kita cari tahu faktanya. Nah, cuka sari apel adalah jenis cuka yang dibuat dari sari apel yang telah mengalami fermentasi, di mana fermentasi ini dilakukan oleh 2 kali, yaitu yang pertama mengubah gula pada apel menjadi alkohol, dan yang kedua alkohol ini dirubah menjadi asam asetat. Faktanya, asam asetat pada cuka apel itu sama saja seperti asam asetat pada cuka putih, cuka anggur, ataupun cuka beras, dan cuka-cuka lainnya. Oke, kalau teman-teman lihat informasi nilai gizi, di sini semuanya 0. Jadi dari lemak, protein, karbohidrat, gula maupun garam jumlahnya 0. Dan tidak ada tambahan vitaminnya sama sekali. Jadi cuka apel tidak meningkatkan kandungan nutrisi dari apel. Nah, yang bikin cuka apel bermanfaat adalah proses fermentasi ini membentuk probiotik dan enzim yang dapat meningkatkan kesehatan. Namun tidak semua manfaat kesehatannya itu bener loh teman-teman. Banyak banget manfaat kesehatan yang ternyata di-overclaimkan hanya untuk meningkatkan penjualan cuka apel. Well, manfaat kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah apa aja? Oke. Yang pertama, mengatur kadar gula darah. Cuka apel secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin, di mana insulin ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengangkut gula dari darah ke jaringan. Sebuah studi di Diabetes Care menunjukkan bahwa konsumsi cuka apel pada penderita diabetes tipe 2 saat makan itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin 20 hingga 30% nih teman-teman. Selain itu, pada studi jangka panjang ketika diabetes tipe 2 rutin mengkonsumsi cuka apel 2 hingga 12 minggu dapat membantu menstabilkan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Fungsi cuka apel pada penderita diabetes juga termaksud memperlambat pengosongan lambung. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi cuka apel itu akan membuat lambung lebih lambat memproses makanan tersebut sehingga membuat gula lebih lambat dicerna oleh tubuh dan menjaga kenaikan gula darah agar tidak langsung drastis saat makan, teman-teman. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Cuka apel dapat membantu menstabilkan kadar lemak darah, terutama mengurangi kolesterol total, menurunkan trigliserida, serta menurunkan LDL atau lemak jahat. Namun, cuka apel tidak terbukti dapat meningkatkan kadar HDL ya. Kesehatan kulit. Cuka apel sendiri ditemukan dapat membantu untuk mengatasi bakteri pada penyebab jerawat. Namun harus digunakan dengan takaran yang benar-benar tepat. Jangan sampai terlalu asam dan terlalu tinggi kadar cukanya. Karena jika terlalu tinggi bukannya membunuh bakteri, malah menyebabkan erosi dan luka bakar karena terlalu asam nih teman-teman. Maka aku sih nggak nyaranin teman-teman untuk menghilangkan jerawat dengan cuka apel karena takarannya belum pasti. Dan untuk menghilangkan bekas jerawat itu juga tidak aku sarankan ya. Karena dalam penelitian yang digunakan adalah asam laktat yang sudah teruji dan terukur kadarnya. Bukan cuka apel yang bentuknya dilute seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi daripada muka rusak yang mending cari amannya aja ya. Well, itu tadi beberapa manfaat kesehatan cuka apel yang sudah terbukti secara ilmiah nih teman-teman. Tunggu dulu, masih ada beberapa hoax dan mitos dari cuka apel. Yang pertama, cuka apel belum terbukti dapat membantu menurunkan berat badan. Apalagi dikonsumsi pada waktu perut kosong ya. Well, ini bener-bener berbahaya sekali. Kenapa? Karena cuka apel itu bersifat asam. Ketika teman-teman mengkonsumsi dengan perut kosong gitu ya, itu malah dapat meningkatkan sensitivitas pada lambung, meningkatkan asam lambung, bahkan bisa membakar kerongkongan dan lambung teman-teman. Yang ada bukannya berat badan turun, malah perut akan kembung, mules-mules, mual, muntah, bahkan rasanya nggak nyaman banget. Well, aku sendiri udah nyoba mengkonsumsi cuka apel pada waktu pagi hari saat perut masih kosong ya. Dan itu aku coba selama 2 minggu. Memang dia bisa menurunkan berat badan buat aku, tapi itu bukan karena kadar lemak yang turun.
Tapi karena perut aku bener-bener mules-mules, kembung banget, akhirnya aku mencret. Ya. Terus yang kedua, perut aku malah jadi sakit banget di ulu hati ini dan gampang bersendawa, gitu ya. Dan terkadang ketika mengkonsumsinya perut itu terasa perih sekali. Nah, setelah aku berhenti mengkonsumsi cuka apel, berat badanku meningkat lagi karena tidak ada gangguan pada saluran pencernaanku. Ya, jadi aku sarankan buat teman-teman yang punya permasalahan pada saluran cerna gitu ya, sebaiknya jangan mengkonsumsi cuka apel. Yang kedua, cuka apel tidak bisa mengatasi asam lambung ya. Reflux asam bisa terjadi karena banyak hal. Ya, memang ada reflux asam yang disebabkan karena lambung kurang memproduksi asam. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang rutin mengkonsumsi obat penurun asam lambung seperti antasida, ranitidin, PPI. Itu bisa mengganggu produksi asam pada lambung yang menyebabkan lambung menjadi lebih basah. Memang ada satu penelitian yang menyebutkan ketika orang-orang yang rutin mengkonsumsi obat asam lambung ini diberikan cuka apel, itu dapat membantu menstabilkan kadar asam lambungnya sehingga memperbaiki gejala asam lambung. Namun bagi penderita asam lambung yang sedang mengalami kenaikan asam lambung parah, ya, jika ditambah cuka apel itu malah akan semakin memperparah kondisi asam lambungnya. Jadi sudah asam lambung meningkat, terkena kerongkongan, terkena esofagus, nyeri di area ulu hati, semakin ditambah asam, takutnya malah semakin membakar area kerongkongan dan saluran pencernaan kalian. Ya, jadi sebaiknya jangan mengkonsumsi cuka apel saat lambung kalian bermasalah karena belum ada bukti secara ilmiah nih teman-teman. Oke, nah cuka apel juga tidak terbukti dapat membantu menghilangkan batu empedu, tidak bisa menghilangkan batu ginjal, tidak bisa menghilangkan jamur, encok, radang sendi ataupun penyakit kanker ya. Malah cuka apel punya efek samping berbahaya yang perlu kalian ketahui ya. Karena cuka apel mengandung asam yang tinggi, itu dapat meningkatkan resiko luka bakar, terutama luka bakar pada kerongkongan, pada lambung, bahkan pada saluran pencernaan teman-teman jika tidak dikonsumsi dengan tepat. Yang kedua, dapat menurunkan kadar kalium pada tubuh. Nah, mengkonsumsi cuka sari apel dalam jumlah besar dapat menyebabkan penurunan kadar kalium yang ditandai dengan sembelit, kram otot, bahkan irama jantung yang tidak teratur nih teman-teman. Asam yang tinggi ini juga dapat meningkatkan resiko erosi pada gigi ya. Jadi penipisan enamel pada gigi yang bisa meningkatkan resiko kerusakan gigi, bahkan gigi berlubang nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah luka bakar kimia pada kulit. Karena kadar asam yang tinggi, cuka apel ketika terkena kulit dapat meningkatkan resiko luka bakar pada kulit. Bahkan banyak laporan orang-orang yang mencoba menghilangkan jerawat maupun jamur dengan cuka apel itu bukannya hilang jerawatnya, tapi malah menimbulkan luka bakar yang serius. Bahkan ada orang yang berusaha untuk menghilangkan tai lalat dengan cuka apel selama 3 hari berturut-turut ya, dioleskan cuka apel pada tai lalatnya. Memang tai lalatnya lepas, tapi kulit di sekitar tai lalatnya itu mengalami luka bakar kimia nih. Nah, makanya sangat-sangat berhati-hati banget untuk mengkonsumsi cuka apel. Cara paling aman untuk mengkonsumsi cuka apel adalah dengan mengencerkan cuka apel. Jadi cukup 1 sendok makan cuka apel diencerkan dengan 1 cangkir air baru diminum. Untuk menjaga kesehatan gigi, usahakan minum menggunakan pipet atau sedotan ya, biar tidak terkena enamel gigi langsung sehingga menghindari kerusakan gigi. Sangat-sangat tidak disarankan menelan cuka apel secara langsung tanpa diencerkan. Apalagi kalau dioleskan ke kulit, itu benar-benar berbahaya banget. Awal tadi beberapa manfaat dan mitos terhadap cuka apel yang perlu teman-teman waspadai. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan bye-bye teman-teman, see you di video tadi. Bye-bye.